selamat malam. Selamat malam sahabat Sabda sekalian, senang bisa ketemu dalam acara setiap hari Senin yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Ya, teman-teman pasti masih berharap bulan ini kita akan berbicara tentang Natal. Iya. Ayatnya? Nah, karena Natal identik dengan Lukas 1 dan Lukas 2, jadi hari ini kita akan membahas Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ya, teman-teman kita nggak sendiri karena kita nanti akan ditemenin dua guest. Saya Yulia. Dan saya Roma. Ya, Kita yang akan pandu jadi host. Kami menginfokan sekali lagi bahwa kita ada dalam acara Alkitab, seri ngobrol bareng untuk PA ya, pendalaman Alkitab yang kita kupas dari pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab dan memakai metode yang sangat bagus sekali yang bisa teman-teman juga pakai dalam penggalian teman-teman secara pribadi, yaitu metode SABDA. Ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Oke, nah karena teman-teman sudah join berdua, bisa perkenalan singkat dulu ke kita ya. Bisa nanti perkenalan singkat, nama, domisili, dan sebagainya. Bisa dimulai dari Mika dulu. Ayo Mika. Ya, perkenalkan nama saya Michael, karena terlalu banyak nama Michael, jadi saya biasa dipanggil Mika. Saya berdomisili di Surabaya. Oke, thank you Mika. Oke, silakan Vivi. Halo Kak, perkenalkan kakak-kakak dan teman-teman semua. Namaku Vivi, Vivi Watimena, biasa dipanggil Vivi. Sekarang aku sedang menempuh studi Magister Filsafat Keilahian di UKDW, baru masuk tahun pertama. Oke. Jadi kamu sekarang lagi ada di Jogja nih ya? Iya Bu. Oke, tetanggaan kita ada di Solo. Iya. Iya. Oke. Ini apakah benar Mika nggak bisa dengar suara Kak Vivi? Sama sekali. Iya, nggak bisa dengar sama sekali. Mika mungkin. Ya, coba tak turunkan lagi ya Mika, terus tak Dia yang turun invite. sendiri coba. Kalau dia yang keluar. Coba kamu yang keluar deh. Nanti tak aku invite ya. Baik. Oke. Tunggu di invite ya. Oke, ya sebentar ya, Ya. karena ada sedikit kendala dari device-nya Mika. Sorry Vivi, kita tunggu Mika dulu ya. Soalnya Mika nggak bisa dengar suara kamu nih. Oke, sembari kita menunggu Mika, masih menyapa nih, ada teman-teman yang lain juga sudah mulai bergabung. Ada Kak Feni, ini temannya Kak Vivi ya? Bukan? Kayaknya Ada juga enggak Kak Putri. Adakah teman kamu yang bergabung hari ini? Mungkin Ada bisa sih, Kak. disapa? deh. Siapa? Yes. Ah, Hai. Ada di sini Oke. Kak Reni, Fiona, Jeremy, Ivan, Via, kita Oke. Wow, banyak juga ya yang sudah datang. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya, Vivi, sudah berapa kali kamu membaca perikop yang akan kita bahas malam hari ini? Kira-kira tiga kali kalau saya nggak lupa Bu. Oke. Ya. Ya. Tapi ini ayat yang cukup terkenal ya. Jadi sebelum-sebelumnya kamu pasti sudah sangat familiar dengan cerita ini. Iya, ayat andalan tiap bulan Desember. Iya, betul banget ya. Lukas memang kitab yang paling paling banyak menceritakan tentang kelahiran Kristus ya. Iya. Oke, kita doa. Oh, Doa dulu. Ya. Kita doakan supaya Michael bisa segera bergabung dan bisa melihat kita semuanya dan bisa mendengar suara kita semuanya. Bisa Ibu pimpin doa. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak yang surga, kami bersyukur malam hari ini kami bisa bergabung bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merenungkan dan juga untuk menggali firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau tolong, terutama Mika yang belum bisa bergabung dengan kami untuk mendengarkan semua suara dan juga melihat gambar kami semuanya. Tuhan kiranya Engkau tolong supaya Mika boleh bisa bergabung dan bisa bersama-sama menggali firman-Mu untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap orang
yang sudah hadir dan juga yang akan hadir selama penggalian firman ini. Tuhan kiranya Engkau juga bukakan hati mereka, bukakan pikiran mereka untuk mereka bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi semua orang, seluruh umat manusia untuk menerima keselamatan. Terima kasih Bapak, sekali lagi mau menyerahkan seluruh acara Alkitab pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Apakah Mika sudah bisa bergabung? Belum ya? Dia dengar bisa nggak? Belum. Oke. Mungkin akun pakai akun kedua? Iya, sudah. Oke, kita masih menunggu rekan kita Mika. Namun sembari menunggu kita akan sedikit overview ya dari terkait Lukas pasal 1. Tapi kalau kita sebelum masuk ke Lukas pasal 1, kita akan belajar sedikit tentang malaikat. Mungkin di antara teman-teman pernah belajar secara pribadi gitu ya tentang malaikat-malaikat yang ada di Alkitab. Nah, kata malaikat ini sendiri dari bahasa Yunani itu artinya angelos, yang artinya punya arti utusan gitu ya. Jadi malaikat ini bisa dikatakan sebagai pembawa-pembawa atau utusan dari Allah yang dikhususkan juga untuk Allah menyampaikan pesan atau memberikan perintah secara langsung ke manusia. Ya, kalau zaman sekarang, oke, Tuhan. Wow. Oke, Mika, kita sedang overview untuk malaikat ya, karena waktu, 1 jam kami harus bisa selesai, ya. Ya, kalau zaman sekarang tuh tadi Roma bilang utusan Allah, kalau zaman sekarang namanya asistennya Allah. Lebih keren ya. Iya, jadi malaikat ini sebenarnya punya banyak pekerjaan gitu ya, selain dia diutusan Allah ke bumi untuk mungkin boleh menolong manusia. Tapi malaikat juga ada di surga untuk memuji dan menyembah Allah. Itu setiap waktu mereka akan berpuji. Bala tentara surga ya dibilang untuk mereka untuk menyanyikan nyanyian pujian bagi nama Allah. Ya, tugas malaikat yang lain sehubungan dengan manusia. Tuhan memberikan malaikat untuk melindungi, protection, melindungi manusia, juga untuk membimbing, guidance untuk manusia, dan juga untuk memberi perintah. Bukan malaikat memberi perintah, tapi Allah menitipkan perintah lewat malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Terkhusus untuk peristiwa hari ini yang akan kita gali ya, bukan peristiwa hari ini, peristiwa penggalian kita pada malam hari ini, malaikat Tuhan diutus untuk bertemu dengan Maria. Malaikat tidak punya inisiatif untuk lakukan itu karena dia hanya disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada manusia. Nah, inilah salah satu tugas atau salah satu fungsi dari malaikat. Mari kita lihat apa nanti pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria sebagai utusan dari Allah. Di sini adalah malaikat Gabriel yang dikhususkan Allah untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan di beberapa momen atau peristiwa juga malaikat Gabriel sering memang datang ya, seperti ke Zakaria, seperti ke Daniel di Perjanjian Lama, dan ke beberapa orang lagi yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Oke, kita akan lihat konteks Lukas pasal 1 ya. Kalau kita baca nanti secara keseluruhan teman-teman bisa studi pribadi. Lukas pasal 1 ini adalah pendahuluan gitu dari Injilnya Lukas yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus saat itu, dan dia menyampaikan tentang latar belakang penulisan Injilnya. Setelah itu baru fokus kepada nyanyian-nyanyian dan pemberitahuan dari malaikat kepada Maria, kepada Zakaria, kepada Elizabeth. Dan setelah itu ada nyanyian pujian yang disampaikan dari Maria, dari Zakaria juga, nyanyian Zakaria, dan bagaimana ucapan syukur mereka terhadap kelahiran mujizat dari Allah ke Yohanes dan juga Yesus Kristus. Sebenarnya ada satu lagi nyanyian pujian yang tidak disebutkan secara full satu perikop, tapi malaikat memuji Allah dari surga atas kelahiran Kristus. Oke, nah ini nanti kita akan lihat bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, akan kita baca coba ya, ini ayatnya cukup panjang. Nanti teman-teman bisa simak perlahan-lahan untuk ayat-ayat yang akan dibacakan oleh Mika dan juga oleh Vivi ya. Nanti Mika akan baca dari ayat 26 sampai 31. Nanti setelah itu Vivi dari ayat 32 sampai 38. Oke, bisa dimulai dari Mika dulu. Sampai 31 ya? Ya.
Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, lanjut. Ayat Vivi? 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke. Cerita yang sangat familiar, teman-teman di rumah pasti sudah sering membaca ayat-ayat ini ya. Mari kita menggali bersama-sama dengan Mika dan Vivi. Oke, kita akan gali dari langkah simak ya. Mungkin dari Vivi mulai ya. Bagaimana penulis Injil Lukas mengawali kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kalau dilihat dari ayat 26 sampai 27. Ya, silakan Vivi. Kalau dilihat dari ayat 26 sampai ayat yang ke-27, kita membaca perikop ini, saya merasa ada hal yang berbeda antara penulisan tentang kabar kelahiran Yesus dari Lukas dan Matius. Dan itu menurut saya menarik karena kalau dari Matius kan yang di-highlight Yusufnya. Nah, si Lukas ini highlight dari Marianya. Menarik, di sini jelas latar tempatnya, kepada siapa perginya, dan di situ kan ayat 26 sampai 27 Allah mengutus malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret. Nazaret itu kalau aku nggak salah itu kan salah satu kota di daerah Galilea yang kalau dilihat itu juga bukan kota besar, itu kota kecil di pinggiran kota. Lalu kemudian Gabriel itu ditugaskan untuk pergi ke Maria, dan di situ menarik karena ditegaskan bahwa Maria itu adalah seorang perawan dari Yusuf, keluarga Daud. Dan menurut saya pribadi, penulis menaruh status Maria yang seorang perawan itu adalah untuk melegitimasi kesucian Maria. Itu sih yang saya dapat dari ayat 26 sampai 27, Kak. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Saya kira bukan hanya kesucian Maria, tetapi juga ini adalah nubuatan, salah satu nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang kelahiran Kristus yang akan dilahirkan dari seorang gadis muda. Ya, itu asosiasinya adalah gadis yang masih perawan, ya. Dan menarik juga karena Lukas memang punya interest banyak terhadap perempuan dan orang-orang miskin gitu ya. Sedangkan Matius, pendengar dari Matius adalah orang-orang Yahudi yang Calvinisme atau yang suka lebih menganggap tinggi laki-laki, ya. Oke, jadi secara awal itu jelas tulisan Lukas tentang tadi kota dan tempat. Bahkan ada beberapa orang yang bilang Nazaret ini sebuah desa yang cukup kecil di wilayahnya Galilea gitu. Nah, ya itu salah satu juga Lukas menambahkan kota, sebuah desa yang namanya Nazaret, kota di Galilea. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan Nazaret tidak terkenal sehingga sampai harus ditambah
satu kota yang lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, tadi sudah kita awali ya. Bagaimana malaikat memberi salam kepada Maria? Kalau dilihat dari ayat 28 sampai 29, dan apakah Maria mengerti arti salam tersebut? Oke, Mika. Ya, jadi bisa dilihat di sini di ayat 28 sampai di 29. Ya, malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ya, kita nggak tahu Maria sedang melakukan apa, tapi malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ya, ia memberi salam dengan cara berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, dan posisi saat itu ya Maria tuh terkejut. Ya, siapapun pasti terkejut ketika tiba-tiba ada sesuatu malaikat masuk ke dalam rumahnya. Ya, dan Maria sendiri bertanya-tanya apa arti salam itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini Maria itu sendiri tidak paham apa arti salam tersebut. Kira-kira mana yang tidak dipahami, Mika? Bagian mana dari salam itu yang Maria tidak pahami? Bagian hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau ya. Engkau yang dikaruniai mungkin. Ya, betul. Karena dia pertama perempuan. Terus kedua dia masih sangat muda. Orang yang dikaruniai Allah itu pasti orang yang sangat istimewa, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan mungkin ya. Tetapi dia merasa dia masih kecil, dia belum tahu apa-apa gitu ya, masih muda sekali. Jadi dia pantas terkejut gitu ya. Ya. Iya. Iya, setuju sekali ya bahwa Maria memang sangat terkejut dan sedang mengerti-ngertikan apa arti salam yang dikatakan oleh malaikat. Ujuk-ujuk datang langsung kasih salam dan Tuhan menyertai engkau. Itu kan misalnya kalau kejadian saat itu juga terjadi saat ini juga membuat kita bisa terkejut gitu ya. Dan ini yang dialami oleh Maria juga. Nah, dan di situ malaikat menyuruh Maria untuk jangan takut. Kira-kira mengapa kalau kita lihat dari ayat 30 ini? Mungkin lanjut ke Vivi ya. Kalau sepemahaman saya sih, malaikat Gabriel ini menyuruh dia jangan takut karena dia melihat respon Maria di ayat yang 29 tadi dengan Maria terkejut, lalu kemudian menurut saya malaikat itu juga mengerti mengapa Maria itu terkejut sehingga untuk menenangkan si Maria juga dan mungkin asumsi saya mencairkan suasana biar kayak tunggu santai dulu, ini belum selesai pesan saya. Jadi mungkin malaikat Gabriel itu menyuruh jangan takut karena dia mengetahui kegusaran hati Maria. Jadi dia juga mau menenangkan Maria dan juga mencairkan suasana yang ada di situ biar tidak terlalu tegang. Menurutku sih itu ya, Kak. Ya betul. Kalau dilihat nih, sebenarnya malaikat mengulang ya salamnya. Ya. Nah, kenapa nih menurut Vivi? Karena sebelumnya kan malaikat udah bilang engkau yang dikaruniai. Kemudian di ayat 30 dia katakan lagi, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Kenapa kira-kira dia mengulang kalimat ini 2 kali atau kalimat dikaruniai ini 2 kali? Apakah karena salah ketik atau mungkin dia takut Maria nggak dengar gitu ya? Kenapa diulang 2 kali? Penting nggak kira-kira? Kalau menurut saya karena ini hal yang diulang-ulang maka itu penting sehingga sebenarnya di sini juga malaikat mengulangi kalimat itu dan penulis menuliskan ini di sini kan pasti ada tujuannya. Kenapa mengulang-ulang? Karena ya malaikat mau menegaskan bahwa kamu tuh benar-benar diberikan karunia, jangan takut, tidak apa-apa. Ini aku mau membawa pesan Tuhan untukmu karena kamu yang dipilih. Jadi mau bilang bahwa Maria ini dipilih karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Sepemahamanku gitu sih, Bu. Iya. Ya. Karena Maria orang pilihan ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang akan diterima oleh seluruh umat manusia. Thank you, Vivi. Iya, jadi pesan ini mungkin mendorong Maria supaya jangan takut, berarti kan lawannya harus berani gitu ya. Satu dorongan dari malaikat kepada Maria supaya menghilangkan ketakutannya dengan menegaskan dan mengulang kembali tentang kasih karunia yang Allah berikan kepada Maria. Sebenarnya
Di dalam Alkitab itu lawan kata dari takut itu bukan berani loh. Lawan dari takut itu beriman. Jadi Oh, kalau malaikat berkata jangan takut, berimanlah bahwa engkau orang yang dikaruniai oleh Allah. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan berani ya. oke. Oke, kita akan lihat ke simak selanjutnya. Ini sekarang dari malaikat ya. Sebutkan ini ada 8 hal yang malaikat beritahukan kepada Maria. Kalau kita lihat dari ayat 31 sampai ayat 33 ini. Ini lanjut ke Mika. Iya, dari saya sendiri ya, eh, jadi malaikatnya memberitahu bahwa Maria itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki ini harus dinamai oleh Maria itu Yesus. 2. Ya, Yesus ini akan Tadi mengandung dan menjadi melahirkan 2. 3. 3 sekarang. Jadi mengandung, lalu melahirkan, lalu akan menamai anak itu Yesus. Terus, kedua, lalu Yesus akan menjadi besar akan menjadi dan besar. Yesus akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Lalu Tuhan Allah akan memberinya tahta Daud, nenek moyangnya, Ya, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya. ya, akan menjadi raja. Dan Ya. kerajaan Yesus ini tidak akan pernah berakhir. Selama-lamanya. Ya. Kenapa mis 1 ya? Pas 8. Kenapa? Oh, pas 8. Oke. Pas 8 hal. Ya, luar biasa ya. Kalau kita menghafal nih, Maria yang masih muda langsung diberi grup gitu ya, kasih karunia yang besar sekali bahwa dia akan begini. Wah, itu bukan semua fakta-fakta ini fakta-fakta yang wow atau fakta-fakta yang hampir dibilang itu nggak pernah didengar oleh manusia gitu ya. Iya, dan fakta-fakta ini juga merupakan satu big picture dari apa yang akan terjadi kepada Maria gitu. Bahkan spesifik juga di sini nama Yesus tersebut, di mana Yesus yang dilahirkan adalah Sang Penyelamat ya, Yeshua itu Tuhan yang menyelamatkan, dan sampai kerajaannya tidak berkesudahan. Ini bisa kita gali dengan lebih dalam lagi nanti kalau teman-teman mau menggalinya, karena Iya. punya arti yang sangat dalam juga. Oh, masing-masing 8 ini kalau dikupas satu persatu itu sudah jadi paper yang sangat panjang. Ya, benar. Ya, Oke. luar biasa. Seorang gadis yang masih sangat muda, perempuan lagi di lingkungan budaya Yahudi, diberikan kasih karunia yang segini besar, engkau akan menjadi ibu dari seorang anak yang luar biasa. Nah, kita lihat sekarang responnya Maria setelah fakta-fakta tersebut disampaikan. Wajarkah respon Maria di ayat 34? Menurut Vivi gimana kalau melihat teks di ayat 34 ini? Kalau dalam konteks ini pernyataan Maria itu menurutku wajar ya Kak, karena sama kayak yang dikatakan di ayat 34 itu kan Maria bilang bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami, dan juga di ayat awal-awal itu juga dijelaskan bahwa Maria itu seorang perawan, sedangkan yang kita tahu bersama secara realnya seorang perempuan itu bisa mengandung kalau ada hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, tetapi di sini kan tiba-tiba Maria disampaikan bahwa nanti kamu akan mengandung dan melahirkan. Dan menurut saya respon Maria ini, dia kaget dan bingung ini wajar, karena ya itu memang secara real kan hal itu tidak pernah terjadi, kecuali tercatat sebelumnya bahwa sejarah pernah mencatat ada orang yang melahirkan mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri. Itu pasti Maria tidak akan terkejut, dan kalau dia terkejut berarti tidak wajar. Ini kan tidak pernah terjadi kejadian seperti itu, sehingga menurut saya ya wajar dia terkejut begitu Kak. Ya, sangat wajar, bahkan sangat logis ya. Kalau kamu dapat berita itu gimana? Ya, udah shock dulu. Bagaimana mungkin ya? Ya mungkin akan sama ya. Bagaimana itu mungkin? Tapi bukan berarti di sini dia dikatakan nggak beriman juga ya, karena ini secara naturalnya gitu ya, terkejut, tapi bukan berarti dia nggak percaya gitu akan kabar tersebut. Ya,
Dan selanjutnya kita lihat juga di ayat-ayat berikutnya, malaikat menjawab respon Maria dengan keterkejutan Maria ya. Bagaimana malaikat menjawab respon Maria dengan memberitahukan hal-hal yang Allah lakukan kepada Maria. Ini mustahil. Dari ayat 35 sampai 37. Mungkin selanjutnya ke Mika. Iya, jadi malaikat menjawab dengan berkata, ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, ini sepengetahuan saya ya, bahwa kan tadi di sebelumnya kan memang sebenarnya umumnya seorang anak itu ada jika ada hubungan antara suami dan istri, hubungan pria dan wanita. Nah, cuma yang kali ini bukan karena hal tersebut ya, karena Yesus sendiri itu dikandung oleh Roh Kudus atas kuasa Allah ya. Dan sebab itu anak yang dilahirkan, yang kau lahirkan yaitu Yesus, itu akan disebut kudus, anak Allah, dan ya anak Allah. Ya. Dan Luar sesungguhnya biasa ya. Dan sesungguhnya juga diberi bukti lain gitu. Jadi itu kan kelihatan mustahil ya. Jadi malaikat mengabarkan bukti lain, yaitu Elizabeth yang dikatakan mandul ya. Mandul kan kalau di kita kan ya udah nggak ada harapan untuk punya anak sama sekali gitu, nggak ada obatnya. Jadi dan juga ya waktu itu Elizabeth itu sedang mengandung anaknya laki-laki yang berusia udah 6 bulan gitu. Lalu ya malaikat menambahkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi malaikat ingin menekankan bahwa bagi Allah itu semua itu mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke, mungkin sebelum ayat itu dulu ya. Ya, ayat 32 menarik. 32 ayat 35 sampai 37. Iya, ini ayat 35 tuh menarik sekali karena keseluruhan Allah, maksudnya tiga Allah, tiga pribadi Allah ada semua muncul di ayat ini. Roh Kudus hadir, kemudian Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi hadir, kemudian Anak Allah yang kudus juga hadir. Luar biasa bagaimana malaikat ini menyampaikan dengan sangat jelas ketiga pribadi dari Allah Tritunggal ini. Dan konfirmasi lainnya dari itu semua dijelaskan bahwa bagi Allah memang tidak ada yang mustahil itu tadi ya. Karena mungkin kalau cuma sekedar ngomong tapi nggak ada teori gitu. Tetapi di sini malaikat sudah kasih tahu Elizabeth pun, saudaranya saat itu juga sudah ngalamin kuasa Allah yang begitu dahsyat gitu tentang kehamilan yang terjadi bagi seorang yang mandul gitu kan. Itu kan melawan hukum Allah gitu. Sudah tidak bisa punya ini kandungan tapi bisa dalam rencana Allah. Jadi malaikat sangat meyakinkan kepada Maria ya bahwa apa yang akan dialami itu sungguh sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Ya. Oke, dan bagaimana Maria meresponi hal-hal mustahil yang akan terjadi menyangkut dirinya? Dari ayat 38 ini, bisa kembali ke Vivi? Kalau yang saya dapat dari ayat ini itu, Maria menunjukkan respon Maria itu dia menunjukkan kesediaannya untuk menerima kehendak Allah atau menerima rencana Allah yang sudah disampaikan oleh malaikat tadi. Karena kan jelas ayat 38 itu dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ini menunjukkan sikap tunduk dan penuh keyakinan gitu menurut saya. Jadi di sini juga kan dia bilang dia itu hamba, jadi dia sadar atas status dirinya yang mana dia bilang dia itu hamba. Kalau hamba itu kan berarti tunduk kepada tuannya. Jadi dia mau terima kehendak Allah yang disampaikan oleh malaikat tadi. Amin. Ya, thank you Vivi. Jawaban yang sangat tepat sekali. Tunduk pada kehendak Allah dan juga yakin. Oke. Sekarang kita menganalisa, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oh, baru satu pertanyaan. Dan ini tanggapan. Respon dari Bu Deborah, respon dari salah malaikat, Maria bertanya dalam hatinya. Tapi di ayat 34 itu bersuara. Mungkin karena kaget sekali dan nggak masuk akal ya. Apalagi ada konsekuensi lainnya. Di ayat 34.
Oke. Ya, ini respon dari Bu Evi ya. Sekarang kita coba analisa, kita lebih teliti lebih dalam dari bagian ini. Setelah kita simak masing-masing teksnya dari ayat 26 sampai 38. Bandingkan bagaimana respon Maria yang pertama di ayat 34 dan respon Maria yang kedua di ayat 38. Apakah ada perbedaan dari kedua respon tersebut? Mungkin Mika dulu. Iya, kalau dari yang saya telusuri ya ada perbedaannya. Yang di 34 kan Maria tuh kaget ya bagaimana karena tidak jelas kan tiba-tiba maksudnya tidak jelas tuh belum ada kejelasan tiba-tiba malaikat datang dan bilang ia akan mengandung Yesus yang akan menjadi raja dan Maria tidak sebagai manusia ya kita juga belum dapat gambarannya itu bagaimana hal tersebut mungkin terjadi karena seperti yang diketahui tadi kan itu terjadi karena hubungan suami istri juga ya dan di ayat yang ke-38 di sini kan Maria itu bisa dianggap sudah menangkap cuman lebih ke garis besarnya aja. Saya yakin mungkin lebih gampang untuk menangkap yang dari ayat 37 yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dan 38 ini ya Maria tuh menerima gitu. Maria karena dia hamba Tuhan dan dia menerima gitu apa yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah berikan untuk dia. Oke, jadi ada perbedaan besar yang dilihat dari respon pertama dan respon kedua ya. Iya. Kalau dari yang pertama ini, kalau Nikos bilang lebih ke bertanya gitu ya, lebih yang kedua ini lebih ke berserah. Nah, ini versi ya Nikos. Tadi Mika juga udah menjelaskan ya itu tadi keterkejutan oleh Maria gitu kepada kabar atau pengumuman yang tiba-tiba datang. Tapi yang kedua lebih ke ketundukan Maria ya, yang mengetahui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ya, satu respon yang sangat apa namanya? Maria belajar cepat sekali gitu. Maksudnya yang pertama dia menerima perintah, menerima message, menerima berita dari malaikat itu dengan logika dia gitu ya. Tetapi ketika dia mendengar keseluruhannya ini bukan logika manusia, ini logika Allah. Maka di akhir dari pemberitahuan dari malaikat itu Maria tidak lagi memakai logika manusia, tetapi dia memakai logika Allah. Allah ada logika loh, bukan berarti semuanya tuh tidak masuk logika, enggak. Tapi di atas logika manusia itu ada logika Allah gitu ya. Dan Maria melihat itu sebagai satu hal yang luar biasa sehingga membuat dia itu taat tunduk akan apa yang Tuhan inginkan, bukan menyerah seperti menyerahnya orang Jawa nerimo gitu ya. Sudahlah, mau apa lagi, bukan gitu ya. Tetapi dia mengerti itu karena Maria menjawab dengan sangat indah sekali. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena aku ini seorang hamba. Penundukan dia bukan karena aku orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, ya sudahlah, bukan itu ya. Tetapi karena aku hamba Tuhan, maka aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Itu jawaban yang bagi saya luar biasa. Ya, luar biasa. Amin. Ya, jadilah padaku menurut kehendakmu ini kan artinya juga amin. Oke, jadi benar-benar melihat bagaimana Maria itu taat sekali ya tunduk dalam rencananya Allah dari ayat respon kedua yang kita lihat di sini. Apakah jawaban Maria di ayat 38 menunjukkan bahwa Maria mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi pada dirinya? Gimana menurut Vivi? Kalau menurutku, kalau ditanya apakah Maria mengerti, ya dia mengerti apa yang disampaikan. Tetapi kalau apakah dia mengerti sepenuhnya, menurut saya tidak sepenuhnya, karena pasti dia masih bertanya-tanya. Ini setelah ini bagaimana respon suami saya, bagaimana respon orang-orang di sekitar saya. Pasti dia masih bertanya-tanya, sehingga kalau ditanya apakah dia mengerti sepenuhnya, tentu kita harus pertimbangkan lagi. Tapi kalau ditanya apakah dia mengerti, ya dia mengerti apa yang disampaikan, karena dia juga sudah bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurutku itu sih, Kak. Ya,
Jadi ini hati yang surrender ya, hati yang apa? Berserah gitu kepada Tuhan, bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi oh, aku akan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, memang dia tidak tahu bagaimana itu nanti terjadi, tetapi dia tahu Allah mungkin melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Wow, ini ketaatan, kerendahan hatian, dan kesiapan yang, wah, ini benar-benar kalau tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Allah ini susah banget untuk bisa melakukannya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Maria sepenuhnya taat, walaupun belum secara rinci. Tadi si Mika bilang ini garis besarnya saja masih ditunjukkan oleh malaikat ya, belum secara detail-detailnya nanti flownya gini enggak. Tapi di sini dia paham bahwa ini tadi datang dari Allah dan dia paham dia siapa kayak gitu. Dia adalah hamba Tuhan. Nah, ada satu juga respon dari teman-teman yang sudah mulai bergabung dari Ibu Tere. Salut dengan ketaatan Maria, meskipun di awal dia terkejut, tapi dia tetap mengatakan iya pada rencana Allah. Dan ada satu pertanyaan dari Bu Deborah, menarik juga, setelah Maria menyatakan ketaatannya, lalu malaikat itu meninggalkan dia, apa mananya? Maknanya ya malaikat itu puas gitu ya dengan jawaban Maria. Oh ya berarti dia mengerti, hatinya sudah taat, tidak lagi ngeyel gitu ya. Atau tidak lagi mempertanyakan dengan logika dia. Ya. Iya, dan memang tugasnya untuk menyampaikan pesan Allah, dan pesan Allah sudah tersampaikan dengan baik, dia kembali ke tempatnya. Betul. Oke. Dan ada satu tanggapan juga dari Bu Rospita, penyerahan diri Maria sehingga menerima kehendak Tuhan yang jadi, menerima kehendak Tuhan yang saya lihat. Oke, yang dari Bu Win juga, apakah ada kriteria khusus atau latar belakang dari seorang Maria sehingga ia yang dipilih Allah untuk menerima kasih karunia Allah? Mungkin dari Vivi atau Mika mau menjawab, siapa Maria sehingga dia yang menerima kasih karunia Allah? Silakan. Mungkin dari Vivi atau Mika? Mika dulu. Ayo. Mau menjawab? Ya, saya masih belum terlalu dalam untuk hal ini, tapi ya karena ya dia tunangan dari pertama ya dia perawan ya, karena itu ada mensimboliskan suci ya, dan kedua ya dia tunangan dari Yusuf, yaitu keturunan dari Daud, karena ya Mesias yang dinubuatkan kan memang keturunan dari Daud. Ya. Ya, kalau boleh Mika, saya akan mengutip dari ayat 35 ya. Zat malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi ini tidak membuat Maria lebih daripada manusia biasa ya. Maria menjadi manusia biasa karena manusia yang istimewa yang dipilih Allah karena Roh Kudus turun atas kamu, karena kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Jadi yang disebut kudus itu adalah anak. Malaikat tidak pernah menyebut Maria sebagai orang yang kudus, tapi anak itu akan menjadi kudus. Iya. Pada dasarnya semua manusia adalah manusia yang berdosa ya, termasuk Maria sekalipun dia adalah karena keturunan Daud dan ya keturunan Abraham dan keturunan Adam juga, dia adalah manusia berdosa, tapi dia dipilih Allah secara khusus supaya dari keturunan Daud, Maria dan Yusuf ini nanti bisa lahir anak Allah yaitu Yesus Kristus yang akan menggenapi semua rencana Allah yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, mungkin ada tambahan dari Vivi atau sudah? Cukup sih Kak, soalnya kalau mau ditanya, ini kan pertanyaannya apakah ada latar belakang dari seorang Maria, itu tidak ada dalam teks, tidak ada dalam Alkitab dijelaskan bahwa dari keluarga mana, latar belakangnya seperti apa, itu tidak pernah dijelaskan. Dan kalau misalnya ditanya apakah ada kriteria khusus, sebenarnya kita sebagai manusia tidak bisa menalar karena itu pilihan Allah, itu sih Kak. Amin. Ya. Okay. Ya.
Itu salah satu cara safe ya untuk kita tidak keluar menafsirkan dengan pikiran sendiri adalah kalau tidak dikatakan di dalam ayat, jangan memperkirakan atau jangan mengira-ngira dengan pikiran sendiri. Ya. Dari Kak Joyce, kita sebagai umat percaya pada Allah, maka kita juga perlu belajar dari Maria. Kita juga perlu belajar dan rendah hati. Oke, sekarang kita masuk di langkah berikutnya, langkah belajar. Nah, ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Atas dasar Jawab nih. Iya, hampir. Atas dasar apa Maria mau taat melakukan apa yang Allah akan lakukan pada dirinya? Atas dasar apa? Dari Mika? Ya, jadi ya saya yakin ini 100% atas dasar ya iman kepada Allah ya, karena Maria adalah seorang hamba Allah ya, dia percaya akan segala rencana yang Tuhan siapkan untuk dia. Makanya dia menerima hal tersebut, dan ya karena kalau tanpa iman ya, tanpa kepercayaan ya susah gitu, karena kalau dilihat dari latar belakangnya juga dilihat Maria kan perawan dan hamil saat belum menikah kan, di saat itu kan akan berpotensi dikucilkan juga ya. Konsekuensinya tuh lumayan tinggi ya. Sangat. Namun Ya. karena Maria hamba Tuhan dan dia percaya akan segala rencana Tuhan dengan kuasa Tuhan ya, dia menerima hal tersebut. Ya. Oke. Ya, untuk Kak Vivi, setujukah teman-teman di rumah juga bisa menjawab ya? Setujukah teman-teman atau Kak Vivi bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Allah? Jelaskan alasannya. Kalau menurut saya, iya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena sifat Allah itu sendiri, karena kealahannya itu sendiri. Karena tahu bersama konsep Allah itu kan ada Allah yang transenden dan Allah yang imanen, transendensi Allah dan imanensi Allah, yang mana bahwa Allah itu dia hadir dalam ciptaannya, juga dia melebihi segala sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Maka ya saya setuju bahwa memang tidak ada yang mustahil Allah. Ya, manusia dan bumi saja diciptakan, masa tidak mustahil bagi dia. Jadi ya untuk Allah itu mungkin bagi manusia ada kata mungkin, tapi bagi Allah itu tidak ada kata mungkin, karena dia bisa. Suaranya hilang. Jaringannya kayak. Iya, Vivi, suara kamu hilang. Apakah bisa terdengar, Bu Yulia? Oh, baru aja kembali lagi suara kamu. Bisa diulangi 1-2 kalimat terakhir? Jadi ya itu, Allah itu menurut saya, ya saya setuju tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena konsep kealahan sendiri, Allah yang transcendence dan imanensi Allah, yang mana Allah itu hadir dalam ciptaannya, juga Allah yang tidak dapat kita manusia pahami, sehingga bagi manusia itu ada kata mungkin, tapi bagi Allah tidak ada, karena dia sanggup untuk melakukan segala hal gitu. Itu yang saya pahami, Bu Yulia. Ya, amin. Dia Allah yang maha tinggi dan dia punya kuasa atas seluruh dunia ini dan atas hukum alam, sehingga dia bisa melakukan apa yang di luar hukum alam. Oke. Nah, aplikasi malam hari ini teman-teman, pelajaran apa yang didapatkan dan apa aplikasinya yang akan dilakukan? Khususnya berkaitan dengan Natal tahun ini. Silakan dari Mika dulu, baru habis itu Vivi. Ya, dari pelajaran ya saya dapat 2 ya, yaitu pertama ya memang nggak ada yang mustahil gitu bagi Allah gitu, segalanya mungkin, karena kan ya di Lukas sendiri udah dijelaskan 2 hal itu, kayak Maria yang perawan bisa hamil dan Elizabeth yang mandul bisa hamil juga, dan ya Tuhan sendiri sudah menciptakan manusia, bumi, alam semesta dan manusia ya. Jadi semuanya tuh possible bagi Allah. Dan juga kita itu harus siap. Di sini saya belajar kita tuh harus siap. Ini kan rencana Allah untuk Yesus itu lahir dari Maria. Ya, kita harus siap apapun rencana hidup kita.
apapun rencana yang Allah udah siapkan, ya kita harus siap dan harus siap menerimanya. Oke, dua hal ya. Nah, aplikasi Mika apa nih untuk Natal tahun ini dari pelajaran yang didapat? Ya, dari pelajaran yang dapat ya, Natal ini kan udah mau, ya sudah mau berakhir lah tahun ini. Ya, jadi saya harus mau menerima gitu apa rencana Allah ke depannya untuk saya waktu Natal ini, setelah Natal ini, ya, dan nggak memaksakan gitu kayak aku maunya ini gitu. Ya, karena Mika juga hamba Tuhan seperti Maria, Jadilah. dan jadilah apa yang Tuhan kehendaki ya Mika ya. Thank you. Dari Vivi, ada berapa poin? Kalau dari aku yang aku pelajari dari Lukas ini Kak, belajar untuk taat ya Kak dari karena yaitu satu hal yang harus kita lakukan tapi itu sangat sulit ya Kak. Tapi bersyukur karena dari PA ini boleh diingatkan lagi untuk mungkin selama ini banyak keras kepalanya, tapi dari pembahasan kita ini diingatkan untuk ini loh Maria itu dia mampu taat dalam keadaan yang sulit untuk dia mengerti sekalipun dia sadar akan keberadaan dirinya. Itu sih Kak yang bisa pelajaran yang diambil. Kalau untuk aplikasinya mungkin bukan cuma bagi Natal tapi untuk jangka panjang ke depannya ya sama, belajar untuk menerima kehendak atau rencana Allah walaupun dalam keadaan yang sulit. Itu contoh kecilnya aja, misalnya di waktu yang sekarang ini kita sedang berlomba-lomba untuk hidup sehat karena istilahnya berdampingan dengan pandemi kan. Kadang bukan kadang, kita selalu ingin supaya Tuhan kasih kesehatan terus kepada kita, tapi kita sakit, apalagi kalau kena COVID itu sekarang pasti dikucilkan juga kan. Kita marah kepada Tuhan kayak kita sudah berusaha tapi hidup untuk sehat, tapi Tuhan tidak kasih sehat. Kadang kita masih diberikan sakit. Mungkin itu hal yang Tuhan pakai untuk mengajar kita, tapi kita tidak taat, kita keras kepala dan malah marah menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang terjadi. Tapi dari ayat ini diajarkan untuk taat dalam segala situasi, mungkin seperti itu. Iya, thank you banyak Vivi. Tapi sekali ya, taat pada rencana dan kehendak Allah. Oke, dari teman-teman yang di rumah juga kelihatannya juga sudah berbagi pelajaran secara pribadi, tapi belum tersampaikan di live-nya. Tapi kiranya bisa juga mengambil makna dari apa yang sudah kita gali malam hari ini, khususnya untuk Natal kita di tahun ini, supaya Natal kita bisa bermakna ya, bukan sekedar rutinitas saja setiap tahunnya gitu. Dari Buin ada satu aplikasi, percaya dan taat saja, Tuhan hanya minta itu dari kita. Oke. Buin, sangat tepat sekali. 2T dan 2A. Wah, dua huruf tapi susah banget nih. Taat. Waduh. Iya, dulu dosen saya bilang dari atas ke kanan, kiri, semua itu ke bawah, taat semua. Sama gitu. Jadi ya memang satu hal yang sulit untuk, kalau secara manusia kita juga menekankan ego kita pasti sulit dilakukan gitu. Tapi kalau kita mau taat lagi dan menerima rencana Tuhan dengan hati yang percaya gitu, maka kita juga siap dipakainya. Oke, malam hari ini tentunya saya juga belajar banyak. Yang pasti terima kasih untuk penggalian teman-teman yang sungguh juga membukakan satu pandangan. Secara pribadi juga kembali lagi menggali dari pasal ini, khususnya dalam perikop ini gitu. Yang pertama pastinya saya sangat bersyukur karena Natal tahun ini bisa memaknai Natal dengan menggali. Itu yang tiap tahun saya syukuri ya, karena itu makna Natal yang sejati gitu. Kembali melihat bagaimana kasih karunia Allah gitu melalui kelahiran Yesus Kristus dan bisa menyelamatkan kita. Dan yang kedua itu tadi, karena Maria wanita, saya juga mau belajar taat juga seperti ketaatan Maria kepada Allah dan melihat rencana Allah yang agung dalam kehidupan saya. Ya, terima kasih untuk Mika dan Vivi yang sudah memberi banyak masukan untuk kita semuanya melalui penggalian kita malam hari ini. Kita akan belajar seperti tadi kata Mika ya,
Maria adalah seorang hamba Tuhan dan dia tahu posisi dia sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa. Tetapi kalau Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, saya kira itu pelajaran yang penting bagi kita ya. Bahwa kalau manusia tidak taat pada Tuhan, maka manusia akan hidup dengan keinginannya diri sendiri dan kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas dan makna yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih juga untuk Vivi yang menolong kita juga melihat bagaimana Maria dengan rendah hati mau dipakai oleh Tuhan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di tengah segala kesulitan yang ada, segala hal yang kurang menguntungkan mungkin pada saat itu ya, karena banyak kerugian. Tadi Mika juga bilang banyak kerugian kalau nanti ketahuan dia akan hamil, tetapi Maria tetap bertahan dengan imannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, itu satu langkah yang akan kita semua jalani dalam hidup kita sepanjang kita hidup. Kita akan terus taat pada Tuhan dan belajar taat dan taat terus. Oke, ya, thank you banyak juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan, dan juga PA bareng malam hari ini, yang bukan hanya sekedar membaca teks, tapi ikut sama-sama menggali, kiranya juga bisa mendapatkan maknanya, dan bisa mungkin nanti dilanjutkan dulu juga dalam penggalian pribadi teman-teman. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan kembali bertemu, masih dalam acara Alkitab. Doakan supaya minggu depan kita sudah kembali ke akun Ayo PA ya, supaya Alkitab bisa dibuka dari akun Ayo PA. Oke, kita akan tutup untuk acara kita hari ini. Saya minta Kak Vivi bisa menutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa untuk bersyukur penggalian Alkitab malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar tentang firman-Mu dari kitab Lukas. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan bersama, apa yang sudah kami pelajari bersama, boleh membuat kami taat, boleh membuat kami percaya sungguh atas kehendak-Mu dalam kehidupan kami, walaupun kami diperhadapkan dengan kondisi yang sulit kami mengerti sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tim Sabda yang boleh menyediakan waktu yang menjadi media untuk kami berdiskusi bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you banyak untuk Mika, thank you untuk Vivi. Sampai ketemu di penggalian yang akan datang. Join lagi next time ya. Terima kasih Bu Ilya, terima kasih Kak Roma. Terima kasih. Sama-sama. Oke, goodbye, selamat malam dan Salam Ayo PA. Dan kita kan masih menggali seputar Natal, tanggal 18 Desember, yaitu kelahiran Yesus Kristus dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai 25. Nah, ini menjelang kita memasuki hari Natal. Oke, nanti teman-teman bisa bergabung kembali, pastinya di akun Ayo PA, dan ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk PA di bulan Natal ini bersama Alkitab.